Kita semua pasti ingin sukses ya. Semua ingin sukses dan janji Tuhan mengatakan kita ini lebih dari pemenang. Kita akan memulai talk show kita pagi ini. Kita akan mulai dengan doa. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Bapa, hati kami limpah dengan syukur karena pagi yang Engkau berikan, kesehatan yang Engkau berikan, cuaca cerah yang Engkau berikan, terlebih lagi kemampuan yang Engkau berikan pada kami agar kami bisa datang ke tempat ini berkumpul bersama saudara seiman kami. Kami tahu Bapa, kami ada di tempat ini bukan karena kuat kuasa gagah kami. Kami ada di sini Bapa hanya karena perkenanan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Bapak, kami menyerahkan hidup saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan. Bapak, Engkau yang mempergegas langkah mereka, Engkau yang menghilangkan semua penghalang agar mereka dapat datang di tempat ini tepat waktu. Bapak, berkumpul bersama kami, belajar bersama kami, menikmati hadirat-Mu yang manis di tempat ini. Bapak, kami juga berdoa bagi sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami yang mungkin masih ragu-ragu untuk datang. Bapak, hanya Engkau yang bisa menjamah mereka, hanya Engkau yang bisa memanggil mereka. Kami percaya Bapak, kerinduan mereka untuk belajar, kerinduan mereka untuk hadir di dalam hadirat-Mu Bapak sama besarnya dengan kami. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih atas hari yang Kau berikan, atas hari yang Kau ciptakan. Kami menyerahkan acara kami hari ini Bapak, dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam satu nama yang sudah mengampuni kami, nama yang sudah mengkuduskan kami, nama yang sudah melayakkan kami, nama yang terus memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh syukur kami berdoa. Amin. Silakan duduk. When I am down and oh my soul so weary, when troubles comes and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raised me up so I can stand on mountains. You raised me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Mari kita nyanyikan sama-sama ya. Semua hafal rupanya. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. Come on. You raised me up so I can stand on mountains. You raised me up
Kita kuat hanya karena kita ada di bahu Tuhan. Tuhan yang membopong kita, Tuhan yang membawa kita melewati semua badai. Dan kita terbang bersama Tuhan karena kita lebih dari pemenang. Kayaknya gak enak kalau duduk ya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu ya. Kita sedikit menarilah buat Tuhan ya. Yang tadi datang berbeban berat mikir gimana caranya sukses. Kita nyanyi ya Bu ya. Lebih dari pemenang. Come on. Ayo bergerak. Masih pagi. Biar langsing. Tiga. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Nyatakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Nyatakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Come on, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah bangkitnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yeah. Dengan iman nyatakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes, yes. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Come on. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah bangkitnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Amin. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Come on, perempuan, nyatakan haleluya. Kibarkanlah bangkitnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lompat boleh loh. Haleluya. Kibarkanlah bangkitnya, Yesus Raja
Silakan duduk. Sudah terbakar hatinya? Itu tuh menunjukkan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Ya, saya akan memulai inti acara hari ini ya. Kita akan mendengarkan pengalaman yang luar biasa dari ibu yang luar biasa. Rupanya itu sebabnya yang hadir hari ini banyaknya ibu-ibu ya. Iya. Padahal bukan acara Kartinian ini ya. Iya. Rupanya gereja dipenuhi para ibu. Makmurlah negara ini ya. Amin. Saya akan memperkenalkan gembala kami terkasih ya. Sebetulnya nggak usah diperkenalkan, kalau Pak Gembala mah udah sangat terkenal gitu ya. Saya akan mengundang ke atas panggung. Bersama saya di atas panggung Bapak Gembala kami, Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Tepuk tangan dong buat pendeta kami. Kemudian kami akan mengundang Ibu PDP Juliana. Makanya nggak di WhatsApp soalnya, maaf ya Ibu ya. Ibu PDP Julita untuk maju ke atas panggung bersama kami karena nanti yang punya acara sebetulnya beliau. Waduh, iya dong. Nanti abisnya saya dicoret, nggak usah pakai itu lagi lah, MC-nya salah katanya, ya. Dan nah ini bintang dari acara kita ya, yang akan kita gali pengalamannya. Ibu Tina Andrean, silakan naik ke atas panggung. Dan dengan demikian saya akan menyerahkan acara kita pagi ini kepada Ibu moderator. Kami persilakan Ibu. Shalom semua, wow luar biasa. Senang sekali ya, walaupun kita seberapapun yang ada, kita percaya Tuhan Yesus pasti hadir di tengah-tengah kita. Amin kita semua. Saya percaya hari ini kita pasti akan mendapat berkat dari narasumber kita yang luar biasa, Ibu Tina. Saya sudah mengenal dia sudah cukup lama di pelayanan saya yang di tempat-tempat lain. Saya sudah berapa kali mengundang Ibu Tina dan kesaksian hidupnya luar biasa. Apa yang dia kerjakan luar biasa. Pasti nanti kita juga akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa dan berkat-berkat dan tips-tips yang luar biasa dari Ibu Tina. Sebelumnya saya juga mengucap syukur untuk Pak Gembala sudah menyediakan tempat di gereja Mount Hermon ini untuk kita pada siang hari ini bisa mengadakan acara talk show bersama. Saya percaya apabila kita melakukan suatu hal yang benar untuk Tuhan, saya percaya Tuhan akan hadir terus. Amin. Dan Tuhan saya percaya akan mengisi dan mengirimkan jemaat-jemaat di bangku yang kosong. Amin. Asal kita yakin dan percaya dan kita berserah kepada Dia. Saya percaya apapun yang akan kita lakukan dan kerjakan, Tuhan menyertai dan Tuhan ada bagi kita. Terima kasih Pak Gembala untuk waktunya juga. Iya, sama-sama, senang. Jadi Pak Gembala ini adik ipar saya ya. Ya, kita mulai ya dengan talk show-nya ya Bu. Saya mau perkenalkan Ibu Tina Andrean. Siapa yang tahu Ibu Tina ini istri dari siapa? Ayo. Kayaknya yang sering didengar suaminya ya. Ibunya belum banyak yang tahu ya. Padahal ibu ini luar biasa loh. Lebih sibuk mungkin dari suaminya ya Bu. Ibu bisa memperkenalkan diri dulu Ibu. Ya, mungkin shalom semuanya. Anak, suami siapa? Ya, saya Tina Andrean, istri dari Pak Joni Andrean. Banyak yang mengira saya adalah adiknya. Karena mereka nggak tahu aktivitas saya. Ternyata selama saya menikah, saya banyak menjadi ibu rumah tangga, menjadi ibu dari 4 orang anak. Anak saya sekarang sudah dewasa, saya mempunyai cucu juga. Cucunya ada 4, 2 wanita 2 laki-laki. Wow. Ya. Jadi cucu yang pertama itu adalah cucu saya sudah umur 11 tahun, yang cucu kedua 10 tahun, yang ketiga 4 tahun dan yang terakhir 8 bulan. Wow. Jadi masih lucu-lucunya. Puji Tuhan, Tuhan begitu baik. Saya sudah melakukan tugas saya sebagai ibu
dan sebagai popo yang baik Wow. buat cucu-cucu saya. Luar biasa. Ya, jadi walaupun semua orang tahu bahwa latar belakang daripada bisnis kami ini adalah Johnny Andrean Salon. Ternyata setelah dari Johnny Andrean Salon itu mulai berkembang jadi toko roti yang kita tahu mereknya BT. Ya, sekarang sudah berubah menjadi MK. Ya, MK. iya. Dan setelah itu kita melaju lagi kepada bisnis-bisnis yang lainnya karena Tuhan begitu baik kepada keluarga kami. Tentunya saya sebagai istri saya mengucap syukur diberikan seorang suami yang kreatif, yang aktif dan juga anak-anak yang luar biasa. Gak ada deh yang lebih berharga daripada memiliki sebuah keluarga yang mengasihi Tuhan. Amin, amin. Wow, selain apa yang tadi sudah Ibu sebut, mempunyai 3 putri, 1 putra dan 4 cucu. Ternyata Ibu ini ibu yang luar biasa sibuk loh. Ya, itu owner dari tadi Ibu sudah sebut Mako, sekarang namanya, terus Ceko, terus owner Johnny Andrean. Jadi Ibu terlibat semuanya nih. Untuk Iya, kesibukan jadi ini. sebetulnya Jadi bagaimana sih bagi support waktunya, sih. Bu? Support bukan terlibat. Jadi kalau di dalam bisnis yang lain saya adalah tukang cobain. Oh. Kalau rasanya enak saya percaya ibu-ibu Wow. lain juga pasti mau beli. Yang paling penting dites dulu kepada saya dan anak-anak. Kalau anak-anak suka pun mereka suka. Selain itu juga saya adalah seorang desainer. Dulunya orang mengenal saya sebagai desainer baju pengantin, Bu. Yes. Ya, lama sekali. Lebih dari 35 tahun saya melakukan bisnis sebagai desainer. Lalu kemudian 2016 Tuhan berkata kepada saya supaya saya mengganti dengan bisnis batik. Oh, Lalu wow. Pantesan saya cantik tidak sekali ibunya. mengerti kenapa disuruh batik, karena saya itu biasanya terimanya warnanya hitam, warnanya cuma putih, ivory gitu aja kan. Tiba-tiba suruh bertemu dengan batik. Waktu ketemu lihat batik, itu saya dibeli mimpi 2 kali bahwa saya jadi mendesain batik dan banyak wartawan lihat gitu. Saya bingung, Tuhan, saya nggak biasa loh lihat bikin baju batik. Ternyata Tuhan kasih saya pengalaman. Wow. Di hari Kartini itu saya dapat undangan. Nah, undangannya itu adalah pakai batik. Yes. Saya coba semuanya, saya keliling-keliling kok nggak ada yang cocok buat saya gitu. Saya sampai pakai kain, atasnya pakai kebaya, lalu saya masuk kamar lagi, saya ganti lagi, saya nggak bisa keluar dengan pakai kain kayak gitu. Saya bilang, aduh susah banget ya cari batik, susah banget ya. Akhirnya saya pergi ke acara itu dengan memakai selendang batik saja. Oke. Nah, karena setelah itu saya berpikir benar kata Tuhan, harus ditolong nih para wanita supaya gampang pakai baju batik, bagaimana memperkenalkan ya Indonesia tetapi tetap dalam kategori elegan. Yes. Dan 2016 saya mulai sampai 2017 dan hari ini sampai masih hari ini dengan merek Heritage Culture by Tina Andrea. Oke. Nah, ini adalah yang saya pakai adalah salah satu kreasinya. Wow, cantik sekali Ibu. Pantes. Dan bajunya cuma satu piece saja. Mau cari kembarannya nggak ada. Nah, Karena ibu-ibu jadi susah. kalau mau beli besok pesennya. Susah nggak ada. Tinggal Nggak pesen mau- ya, Bu. Iya, tapi model bisa sama, motif beda. Karena ini Oke, kan oke. handmade di Yes. batik tulis. Oh, bukan Jadi- produksi massal, Bu ya? Bukan. Oh. Jadi batik tulis, Pak. Kalau tulis itu ditulis tiap hari, ditulis bener-bener dan satu-satunya. Saya pernah show baju itu disenengin oleh orang. Motifnya dua-dua ada wayangnya. Yes. Lalu kemudian saya pesan lagi kepada pembatiknya. Saya mau motif kayak itu, Bu. Kita ini nggak tahu lagi tuh yang bikin itu siapa. Jadi kita nggak bisa bikin lagi. Walaupun motif pun warna pun tidak bisa dibikin lagi karena semua adalah handmade dan itu karena itu rumahan ya. Yes. Jadi mereka udah nggak tahu ini yang mana yang bikin gitu artisnya karena tidak ditanda tangan toh di Yeah. kainnya nggak ada tanda tangan artisnya Pak. Nah itu. Nah saya punya kerinduan
Ternyata bisnis batik ini bukan sembarangan. Karena melalui bisnis batik ini saya punya relasi dengan banyak orang. Yes. Nah, salah satunya adalah tempat di mana saya suka bikin acara show Ya. di rumah Imam Bonjol. Saya berteman dengan beliau, dia melihat batik saya, kita jadi kawan. Nah, selama jadi teman, dia minta saya kita ngobrol tentang kehidupan saya. Lalu melalui satu pertemanan itu, dia minta dibaptis dan terima puji Tuhan. Yesus. Wow. Nah, jadi Tepuk maksudnya tangan. ada maksudnya. Karena apa? Kansnya lebih luas. Yes, betul, Karena betul, dia betul. akan repeat, Ya. bertemu kita lagi dan bertemu lagi. Jadi melalui satu komunitas dan pertemanan. Yes. Jadi bukan bisnisnya yang penting, tetapi bagaimana menjangkau-jangkau Amin. jiwa-jiwa Betul, itu betul, yang betul. lebih penting. Dahsyat. Saya mengucap syukur sama Tuhan. Dahsyat. Nah, itu yang terpenting ya. Tuhan akan pakai kita dimanapun kita berada. Di posisi apapun, ibu rumah tangga pun bisa dipakai ya Bu sebetulnya untuk menjangkau tetangga kita, teman-teman. Nah, seperti Ibu Tina, pebisnis. Tuhan memakai dia lewat bisnisnya untuk menjangkau orang-orang. Karena kita tidak bisa mengatakan kamu masuk gereja ya, ke gereja saya. Tidak bisa. Orang melihat apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, apa yang kita perkatakan, itu yang membuat orang bertanya, Ibu Kristen ya, Ibu di mana? Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Betul ya Bu? Betul sekali. Ayo kita semangat terus. Jadilah tubuh kita ini Tuhan melihat, orang melihat Tuhan dalam diri kita. Jangan pernah berkatakan hal-hal yang tidak berkenan, karena itu akan menjauhkan Tuhan dari kita. Amin. Selanjutnya Bu, begitu banyak bisnis yang Ibu kelola. Nah, kita tahu kan Bu, ini pada tahun 98 itu terjadi kerusuhan, krisis di Indonesia. Bagaimana Ibu menyiasati begitu banyak perusahaan? Tentu banyak pegawai kan Ibu? Ya, Ribuan betul. mungkin. Iya benar. 98 bukan saja sebagai tantangan Yes. dari bisnis kita, tapi juga melalui suatu perubahan dalam kehidupan. Amin. Karena pada saat bisnis itu juga sedang tidak baik ya, 98, kita tidak pecat para pegawai itu, kita Oke. pindahkan. Jadi kalau misalnya kemarin itu saya cerita ada 15 salon, Yes. pegawainya yang 15 itu tidak diberhentikan tapi dititipkan ke salon-salon lain dengan aplusan sehingga mereka tetap survive gitu. Itu tidak ada satupun yang diberhentikan. Demikian juga pegawai daripada waktu itu masih Bridal ya Bu Iya, ya. iya, betul. Nah, tidak ada yang diberhentikan karena saya pindah ke Amerika selama 7 tahun sampai 2005. Saya buka bisnis Bridal di sana dan setelah itu mereka mengerjakan pesanan-pesanan yang saya buka di sana. Jadi semuanya jadi tetap kerjakannya di survive. Indonesia, Betul. tapi Ibu Dan jualnya di dibawa sana. bajunya ke sana. Oh, oke, luar biasa. Jadi itu tetap survive lah. Mereka melewati masa-masa yang sangat sulit ini. Iya betul Ya. kan, begitu banyak perusahaan saat itu mungkin kewalahan, pegawai begitu banyak, bagaimana membiayai kehidupan para pegawai dan sebagainya. Tapi kalau mungkin berjalan dengan Tuhan ya Bu, pasti Amin, Tuhan akan buka amin. jalan. Tuhan baik sekali. Juga perusahaan-perusahaan yang lain ya Bu. Amin, semuanya. Oh. Baik dengan begitu, jadi nggak ada yang diberhentikan, tapi Oh, mereka luar di-aplus gitu. Walaupun juga dalam keadaan COVID kemarin ya. Iya betul, keadaan Sama. COVID kemarin. Karena ternyata kan banyak yang di mall-mall itu Yes, kan ditutup. Iya betul. Nah, mall-mall itu semuanya tutup, bisnisnya bagaimana ya? Kita hanya bisa bertahan dengan yang stay alone, yaitu Yes. yang di ruko-ruko, Iya, betul. yang bisnisnya terpisah. Lalu kemudian ya begitu, pegawainya digilir juga. Di antara itu dititipkan yang dari mall itu dititipkan ke yang ruko-ruko untuk dibagi waktunya. Sehingga semuanya bisa terkendali. Puji Tuhan. Sampai melewati masa-masa yang sulit. Kemungkinan memang ini adalah filosofi daripada perusahaan kami untuk tetap mempertahankan dan memperhatikan para pegawai. Kalau Betul, mereka amin. susah, kita bagaimana memberikan jalan Betul, keluar betul. kepada mereka sebagai memberi keadilan dan Yes. pemerataan kepada mereka. Dan ternyata tips seperti itu berhasil dan kita lakukan untuk para pegawai kita gitu loh Pak. Sehingga semuanya survive dan waktu masuk kantor pun digilir.
Kalau Oke. COVID itu, ingat ya, nggak semua boleh. kan Ya, nggak harus boleh work terlalu banyak. from Iya. home ya. Iya, betul. Pegawai dikurangin, kursi dijarangin. Jadi kita gilir masuknya. Masuknya grup A dulu, nanti grup Iya, B, iya, betul. nanti grup C. Ya diikutin lah semua peraturan pemerintah. Jadi tetap bisa berjalan. Karena kan kalau misalnya toko itu berjalan, operation kan harus tetap berjalan. Iya, betul. Dan pemantauan kesehatan mereka. Karena mereka yang masuk ternyata ada yang membawa virus. COVID. Jadi membuat teman-temannya terinfeksi. Jadi kita pun harus turut campur tangan. Kewalahan kita siapkan alat tes itu kepada mereka dan juga mengirimkan obat-obatan juga kepada mereka yang sakit luar gitu. biasa. Luar biasa, dan itu tantangan kita sebagai pemilik beberapa brand yang kita harus memperhatikan para pegawai. Benar. Luar biasa. Wow, Ya, luar ya, biasa. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Tina yang luar biasa dan grupnya. Iya, luar biasa ya. Salut kita ya Bapak Ibu ya. Jadi pegawai itu bukan beban tapi aset. Betul. Jadi harus kita pelihara. Ya. Jadi kan banyak orang bilang kita harus customer satisfaction. Customer kita pertama adalah pegawai kita. Jadi ketika mereka puas, mereka juga akan memuaskan pelanggan kita. Ya, luar biasa Ibu Tina. Banyak cerita lagi tentang pegawai. Karena saya memiliki banyak pegawai, jadi di bagian ruang produksi saya tidak tahu karena saya nggak lihat KTP-nya. Kalau saya lihat kulitnya putih, saya ajak dia ibadah. Saya bilang yuk ikut yuk doa, dan dia nurut doa. Akhirnya terjadi pelepasan dan semuanya manifestasi, dan dia ternyata punya sakit. Akhirnya semuanya Tuhan sembuhkan sakitnya. Setelah dilihat ternyata KTP-nya adalah KTP seberang. Nah, dengan demikian saya bilang, saya tidak tahu loh kalau kamu itu KTP seberang. Nggak penting Bu, yang penting saya sembuh. Wow, luar biasa. Puji Tuhan. Sekarang saya sembuh dan saya mau dibaptis. Nah, melalui itu keluarganya juga dibaptis, suaminya dibaptis, ayahnya dibaptis, mamanya dibaptis. Semua. Jadi saya pikir itu sebuah kebaikan Tuhan. Ya. Amin, betul. Bahwa betul. di dalam kita itu kalau kita manggil dan kita melihat orang, ayo coba ikut. Kita kan nggak pernah tahu bahwa dia akan benar-benar jadi orang yang akan setia. Dan sampai hari ini mereka keluarganya dipulihkan. Bahkan mereka membuat peneguhan pernikahan. Wow, luar Dan biasa. diulang kembali Tuhan itu pernikahannya. baik, ya. Dan suami istri ini berkata, saya sudah melalui semua yang terbaik dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin, luar Dan saya biasa. dengan melihat seperti itu saya sangat-sangat bersyukur. Amin. Biasa ya. Nah, Saya jadi minder loh Bapak Ibu. Ini bisnismen berjiwa pendeta. Haleluya, haleluya. luar biasa. Haleluya. Seperti itulah yang Tuhan inginkan kita hidup di dunia ini, menjadi tangan penyampaian buat kerajaannya, memperluas kerajaannya. Kita yakin kalau kita lakukan yang terbaik, pasti Tuhan menjangkau sekitar kita. Kita jadi contoh di sekitar kita. Amin. Keluarga kita, tetangga kita, komunitas kita. Amin. Selanjutnya nih Bu, pertanyaan berikutnya. Gimana Ibu? Ibu pasti awal-awalnya kan belum tentu mempunyai 3 perusahaan ini. Nah, bisa sedikit nggak cerita awal mulai? Mungkin pertama dengan salon ya Bu Joni Andrean. Pertama, kenapa bisa kepikiran kok buat salon gitu loh? Apa memang suami Ibu dari dulu mainnya salon? Apa gimana Bu? Ya, jadi sebetulnya itu pertemuan yang tidak disengaja. Jadi pertemuan saya pertama dengan Pak Joni itu sebetulnya saya jadi model rambut temennya. Wow. Digunting, dikeriting oleh temennya. Waktu itu pada saat itu Pak Joni masih kerja ya di sebuah salon dan mereka akan mengadakan show rambut. Mereka cari model, saya dikerjakan oleh temennya. Dan saat itu saya tidak tahu kalau Pak Joni itu ada bersama-sama di situ, mempunyai perhatian lah kepada saya. Karena umur saya masih kecil banget, masih umur 19 nggak ngerti. Ya, masih nggak ngerti. Ya, jadi saat itu sudah terjadi seperti itu saja. Nah,
Kalau setelah acara saya diantar pulang bersama dengan grup ya lain-lain. Tapi besok-besok dia bisa datang sendiri loh. Wow. Berarti wah dia ingetin tuh ya semua lokasinya ya. Ingat ini rumahnya Tina gitu. Tapi pada saat dia datang itu saya nggak ada di rumah. Karena saat itu saya guru sekolah minggu. Ya. Oh, luar biasa nih. Ternyata ibu sudah dari dulu pelayanan ya, Bu. Ya, jadi ceritanya sangat panjang. Saya umur 16 saya sudah menjadi guru sekolah minggu. Wow. Saya ngajar 5 tahun lamanya menjadi guru sekolah minggu dengan 50 orang anak. Panggilan itu nggak sembarangan karena didasari oleh rasa cinta akan Tuhan. Betul. Di keluarga saya nggak ada yang Kristen. Mama papa saya Kongfucu. Kakak adik saya ada 8 bersaudara. Mereka tuh semuanya ateis, nggak ada yang ke gereja. Jadi satu-satunya yang saya tahu, saya sekolah di PSKD 4I itu di Panglima Polim. Kalau kelas itu hari biasa jadi kelas saya SD, 5 SD. Kalau hari Minggu jadi sekolah Minggu. Nah, saya mulai minta izin kepada ibu saya, boleh nggak saya pergi ke sekolah Minggu? Dan mama saya mengatakan boleh. Mulai saat itu saya pergi ke sekolah Minggu dan diantar pakai supir. Nah begitu saya usia 16 tahun, saya melamar jadi guru sekolah minggu, saya bilang sama ibu saya, gak usah pakai supir lagi. Ya. Saya bisa pergi sendiri dan pulang sendiri dengan kendaraan umum, dibayar pakai uang jajan sendiri. Wow, keren banget. Jadi saya melayani Tuhan dengan hati, saya mengasihi Tuhan. Bagaimana ya caranya mengasihi Tuhan? Nah umur saya 17 tahun saat itu saya ingat sekali hari Minggu itu terima uang jajan buat hari Minggu, buat Senin kan. Seminggu uang jajan itu diterimanya Minggu. Hari itu ada KKR Rehat Bongke di Gelora Senayan. Dan saya pergi sebagai remaja dengan teman-teman saya. Kantong persembahan itu lewat di depan saya, uang jajan 1 minggu masuk semuanya ke kantong. Dan saya mulai cuma minum air putih saja selama 1 minggu dan saya berpuasa. Umurku baru 17 tahun. Nah itu awal mulanya. Saya ingin memperlihatkan kasih saya sama Tuhan. Amin. Saya bagaimana caranya saya ingin berkorban buat Tuhan. Makanya saya menjadi guru sekolah minggu. Dan saya menjadi guru sekolah minggu biasanya tiap bulan dapat amplop transport. Ya. Ya. Tetapi transport itu amplop tidak pernah kubuka. Saat kebaktian dewasa itu cemplung semuanya masuk ke kotak persembahan. Luar biasa. Dilakukan selama 5 tahun kali 12 bulan. Itu rasa cinta saya begitu besar sama Tuhan. Sampai akhirnya doa saya untuk keluarga itu Tuhan dengar. Karena umur 10 saya ke sekolah minggu, guru sekolah minggu mengatakan 1 orang saja percaya dalam 1 rumah seisi rumah diselamatkan. Amin. Dan saya mulai berdoa untuk 8 bersaudara dengan mama, papa saya, kuku saya, kucong saya, tante, om saya dan nenek saya. Tapi Tuhan jawab 11 tahun kemudian semuanya terima Yesus. Puji Tuhan. Diselamatkan. Itu buahnya. Jadi ceritanya sangat panjang tapi buahnya itu manis. Pengorbanan yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Yes, benar. Nah itu pertemuan tadi kan ditanya kenapa salon ya. Iya, betul. Saya saat itu saya tidak tahu kalau Pak Joni itu jodoh saya. Karena saya belajar salon-salonan di tempat lain hanya untuk bekal. Karena saya sangat senang beauty. Saya ini beautician, saya juga ingin jadi hairdresser. Tapi pada saat itu saya punya guru ya. Guru saya di kota itu Mangga Besar. Kita menjadi teman baik. Dan rumahnya itu di Pademangan. Pada saat saya pergi ke Pademangan ke rumahnya dia, saya tanya kayaknya saya punya temen nih namanya Joni Andrean, di mana rumahnya? Tuh di belakang. Di belakang rumahnya. Sejak itulah kita mulai kenal lagi sama Pak Joni. Karena udah berpisah ya. Karena 19 itu saya sudah mulai desain, belajar sekolah desain dan lain-lain. Saya sudah gak terpikir untuk ketemu dia lagi. Tapi setelah kedua kali bertemu, Tuhan berkata, inilah jodohmu. Berarti biasa. Tuhan tidak pernah salah ya. Amin. Karena Tuhan berkata, dia seperti berlian yang belum digosok. Wow. Dia
belum digosok, tukang gosoknya saya. Jadi yang berkilau-kilau dia, yang bonyok saya. Dia jadi pengusaha, jadi saya jadi hamba Tuhan. Nah itulah ceritanya sehingga sampai hari ini. Luar biasa. Jadi saat Ibu kenal Pak Joni sudah kenal Tuhan, Bu? Belum. Oh, Ya, luar biasa kan? belum. Ya, jadi memang belum, tapi Tuhan tunjuk karena Tuhan lihat hatinya. Amin. Ya, ya kalau saya pergi ke gereja dia mau ikutan. Oh, Kalau saya mau pergi kemana dia mau ikutan. wow. Tapi saya tidak pernah terpikir bahwa dia adalah jodoh saya karena saya berpikir orang yang lain yang jodoh Yes, saya. yes. Yang saat itu papahnya adalah gembala majelis gereja, dia ketua pemuda, saya bendahara. Oh, Kira-kira cocok yang mana ya? Tapi Tuhan ternyata pilih yang berbeda. betul, betul. Yang menurut saya belum cocok atau kurang cocok. Karena apa? Karena Pak Joni Andrian itu sangat stylish. Kan dia hairdresser. Yes. Cara berpakaiannya tuh beda sama orang-orang biasa. Pakai bajunya cutbray, ketat, buka kancing sampai ke udel. Saya bisa hitung itu tulangnya 1, 2, 3. Saya kan guru sekolah minggu yang kolot ya. Kalau saya lihat seperti itu saya aduh pusing. Melihat itu menurut saya ini nggak banget gitu ya. Tapi ternyata Tuhan bisa rubah Betul, semuanya. amin. Dalam perjalanan pernikahan dan semuanya, memang Pak Joni Andrian adalah suami yang terbaik. Aduh, puji Tuhan. So sweet ya, Bu. Gak ada duanya, satu-satunya yang unik yang disediakan Tuhan. Amin, luar biasa. Yang mengasihi keluarganya, yang mengasihi anak dan cucunya, mengasihi istrinya, mengasihi pekerjaannya. Jadi saya rasa Tuhan itu gak pernah salah. Kalau kita menyerahkan hidup kita Amin, semuanya, betul. semuanya, seluruhnya seperti perjalanan hidup saya. Yang ingin menyerahkan semua pada Tuhan, Tuhan pilihkan yang terbaik buat kita. Amin. Wow. Puji Tuhan. Keren banget, Bu. Yes. Benar yang Ibu perkatakan, kalau benar kita mau melayani Tuhan dengan sungguh hati ya, Bu. Yes. Tanpa hitung-hitungan, pasti Tuhan perhitungkan apa yang sudah kalian lakukan. Dia akan balas berlipat-lipat kali ganda apa yang sudah kalian kerjakan. Jadi jangan suka menggerutu. Aduh, saya pelayanan dari pagi capek nggak dapat apa-apa, cuma nasi kotak gitu ya. Tuhan yang memperhitungkan, Tuhan yang lihat loh apa yang kalian lakukan. Mungkin gembala kalian nggak ngelihat nih, Bapak Gembala nggak lihat, tapi Tuhan tahu loh apa yang kalian kerjakan. Kita harus benar-benar punya hati melayani Tuhan. Hanya Dia akan memberikan yang terbaik pada saat Dia, bukan saat kita. Jadi kadang-kadang kita menunggu, kok belum ada jawaban, saya udah melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Tapi seperti Ibu Tina, diberikan yang terbaik pada waktunya. Dan berkat akan terus mengalir dalam setiap hidup kita apabila kita melakukan sungguh di hadapan Tuhan. Amin Tuhan, amin Yesus Kristus. Selanjutnya Ya. Bu, mau tanya nih Bu, minta tips-tips dong Bu. Kan Ibu usahanya pasti dari kecil kan Bu, nggak mendadak gede kan Bu, Betul. suatu usaha, betul kan? Betul. Nah, kita banyak yang pemula nih Bu untuk suatu usaha. Tips-tips apa kira-kira yang bisa Ibu berikan untuk kita para pemula bisnis sehingga bisa maju pengen seperti Ibu? Jadi begini, bisnis yang dilakukan oleh Pak Joni Andrian bukan langsung besar. Saya ingat sekali, waktu itu dia cuma punya beberapa pegawai saja. Dimulai bahkan mereka cerita itu mulainya cuma pakai gayung sama ember sama itunya portable, tempat cuci rambutnya tuh portable. Jadi ditadangin pakai ember. Jadi digayungin gini loh. Ya, disiremin. Lalu siremin gitu. Manual, semuanya manual. Dengan modal gunting. Ya, gunting, cap dan lain-lain. Karena waktu itu saya ingat suami saya itu dia sedang bekerja menjadi guru di tempat lain. Nah, pada pulang dia ke rumah, dia itu akan membuka usahanya kecil-kecilan dan membuat seperti itu. Bahkan pegawai pertama yang ngegayungin orang masih sampai sekarang masih kerja. Oh, luar biasa, keren. Jadi dia sudah tahu historinya. Oh iya Ma Bu, tahun berapa tuh Bu? Itu tahun 70-an, Pak. Oh, 70.
Mungkin 70 sekian. Berarti ya. udah agak berumur ya Pak pegawai tersebut? Udah seusia saya lah. Kurang lagi 60 lebih gitu. Jadi ini sampai sekarang masih bekerja dengan kita. Dia melihat Pak Joni itu berkembang. Jadi mulai dari 2 kaca, 3 kaca, 4 kaca, 5 sampai renovasi di Pademangan. Oke. Daerah itu nggak bagus. Karena apa? Pada saat saya ketemu yang tadi saya bilang Tuhan menunjuk Pak Joni Andrean itu adalah jodoh saya. Itu salonnya ada di Pademangan dan jalanannya jelek ya. Iya, Jadi kalau naik beca itu pasti terbalik. Saya pernah terbalik gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi inilah usaha yang sudah dilakukan. Lalu pindahlah ke Mangga Besar. Banyak tamu-tamu saya yang di Mangga Besar itu sampai hari ini ketemu. Dulu waktu di Mangga Besar saya masih tamunya Joni loh katanya. Jadi tahu banget bagaimana kerja kerasnya luar biasa. Tidak langsung besar. Saat itu dia bisa membuat melayani tamu tuh satu hari. Guntingannya ya bisa 100 orang. Wow. Bayangkan capeknya bukan main ya. Berdiri terus loh. Iya pasti. Dari pukul 10 pagi sampai 10 malam akan lebih itu gunting terus. Kerja keras yang luar biasa. Mulailah ada cabang. 1 cabang, 2 cabang, 3 cabang sampai berkembang. Luar sampai biasa. Yang tahun 98 kami masih punya hanya bisnis salon saja. Nah setelah itu saya kan pindah ke Amerika ya 98 dengan membawa 4 orang anak. Umurnya 12 tahun, 10 tahun, 8 tahun dan 2 tahun kurang. Tidak bawa suster. Saya sendiri. Saya harus mengasuh anak saya jadi supir, tukang masak, antar jemput semua. Dan itu berlangsung 7 tahun lamanya. Luar biasa. Nah selama itu Pak Joni ada di Jakarta harus urus bisnisnya. Tapi kita dikasih kesempatan sama Tuhan. Perpisahan tidak selalu menyedihkan karena Tuhan menjaga suami saya dan diberikanlah bisnis yang lain yaitu bisnis roti. Nah, dimulai 2003 dan 2005 bisnis lainnya yaitu bisnis donat. Nah, setelah itu semua menurut saya itu datangnya dari Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita atau kemauan kita, tapi Tuhan yang memberikannya kepada kita. Amin, luar biasa. Sehingga terjadilah bisnis yang bagus dan lebih bagus, tapi dengan penuh pengorbanan dan tanggung jawab. Tidak ada yang gampang. Membawahi salon aja sudah pusingnya 7 keliling. Bukannya 7 keliling lagi, karena pegawai-pegawai kita yang bagus bisa buka salon di sebelah kita. Betul, benar. Tamunya dipindahin semuanya ke situ. Berikut dengan HRD-nya juga dipindahin juga ke situ. Berarti kita harus survive. Untung karena skill itu dimiliki oleh Pak Joni sebagai memang pengajar ya. Jadi kita mulai lagi dari nol. Apakah kita harus marah? Tidak. Karena hidup kita harus move on. Kita harus terusin. Gak ada yang gampang. Dihianati kiri dan kanan tidak masalah. Dijadikan kompetitor head to head tidak masalah. Karena Tuhan itu ada pada kita, berserta kita. Tidak usah takut bahwa kita akan kehilangan bisnis, kita akan kehilangan berkat. Karena berkat-berkat itu disediakan kepada orang yang dikasih Tuhan pada saat orang itu tidur. Berarti saya dan Pak Joni menjalani hidup itu luar biasa. Dari tahun ke tahun dikhianati, kita survive, dihianati, kita survive terus. Sampai akhirnya Tuhan mempercayakan bisnis yang lain. Tetapi kalau kita flashback ke belakang, tidak ada hari ini tanpa hari yang kemarin. Kita menjadi semakin kuat, kita semakin bersemangat, tidak patah semangat. Oleh karena itu hari ini buat ibu-ibu semua, para pembisnis pemula ya, jangan pernah mundur. Tadi dikatakan bahwa Pak Joni modalnya cuma pakai gayung sama ember. Bisa jadi seperti ini. Amin, luar biasa. Kita harus lebih berani lagi. Semangat. Semangat. Tapi saya yakin
bisa maju karena ada yang berdoa Bu di belakang. Betul. Kan bekerja dan berdoa. Betul kan Bu? Iya. Kita berusaha dan kita berdoa. Terutama istri biasanya jadi penopang doa ya Bu. Jangan lepaskan. Kan doa ada sama kita. Amin. Kalau tadi dari umur 10 saya sudah membina hubungan yang baik dengan Tuhan, begitu yakin dan begitu percaya bahwa Tuhan pasti dengar doa saya dan keluarga saya diselamatkan, dan benar Tuhan menjawab doa saya. Amin. Harus dipertahankan, harus terus dilakukan. Karena saya lakukan itu berdasarkan pimpinan Tuhan. Saya ingat sekali pada saat keluarga saya semuanya diselamatkan, itu saya dibangunkan setiap malam untuk membaca Alkitab. Tiap malam loh, jam 1 malam itu saya dibangunkan baca Alkitab. Untuk 1 jam dengan membawa penggaris dan ballpoint. Dan saya melihat Alkitab itu seperti berbicara kepada saya. Dan saya lakukan itu pada tahun 1981 hingga hari ini. Yes, amin. Saya Luar tidak pernah biasa. stop. Benar. amin. Jadi berarti saya baru mengerti. Ternyata orang yang terima Yesus, waktu dia terima Yesus, dia seperti murid TK, Belajar. bahkan SD. Kalau TK dan SD nggak mungkin bisa mengerti semua firman, betul? Betul, betul. Tetapi dari tahun ke tahun kita terus belajar dan belajar dan belajar, mengulang dan mengulang, kita akan naik kelas. Amin. Karena sejak dari SD itu ada ujian SD-nya, dari SMP. Nah 3 tahun ada ujiannya, SMA 3 tahun ada ujiannya. Yes. Kalau mau masuk universitas ada ujiannya. Betul. Berarti ini kita harus lakukan tiap hari. Walaupun engkau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus bersamaan Amin. juga kita Betul. mengenal Dia. Berarti saya mengumpamakan begini, karena saya guru sekolah minggu, saya suka cerita ya Bu ya, nggak apa-apa ya cerita ya. Boleh Bu. Baik, saya punya cerita begini. Ada seorang ayah memiliki 2 orang anak. 2 anak ini adalah anak laki-laki. Anak yang pertama itu selalu menyapa bapaknya, duduk makan pagi, makan siang, makan malam bersama bapaknya. Yes. Lalu anak yang kedua itu nggak pernah ada di rumah. Dia pergi kalau pagi hari dan siang hari anaknya masih tidur, Pak. Karena malam hari dia begadang, dia keluar. Ya. Dan dia keluyuran sampai pagi dan dia tidur lagi. Dia nggak pernah ketemu bapaknya. Tapi dia bisa muncul kalau dia minta uang jajan. Oh. Pak, kurang nih duitnya. Dia akan datang sama bapaknya. Lalu kemudian anak yang pertama, karena setiap hari makan pagi, makan siang, makan malam bareng bapaknya, dia itu dipercaya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan perusahaan bapaknya. Amin. Berarti seluruh perusahaan dan pekerjaan bapaknya, anak pertama yang tahu, sedangkan anak kedua tidak tahu. Amin. Itu yang terjadi. Jadi pada saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus menyapa Bapa kita pagi, siang, Amin. dan malam. Amin. Tetapi apakah kita menyapa Bapa kita pagi, siang, dan malam? Yes. Duduk makan bersama dengan Dia. Karena saya ingat Bu, firman Tuhan mengatakan begini, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Yes. Barang betul. siapa yang membukakan pintu, aku akan masuk, duduk makan bersama dengan dia dan dia bersama dengan aku. Amin. Berarti Tuhan tidak akan keluar-keluar lagi dari hati kita. Dia akan makan pagi, makan siang, makan malam bersama kita. Amin. Bersama-sama dengan kita. Sehingga kita bisa mengetahui pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita mengerti isi hatinya, curhat, dekat, intim. Amin. Nah, itu yang dilakukan anak pertama. Jadi kalau saya menilai apakah kita ini adalah tipe anak yang kedua. Kita hanya datang kalau kita minta tolong. Sesuatu. Kita minta supaya diberkati. Kita minta supaya sakit kita sembuh. Kita minta supaya Tuhan minta ono dan minta ini. Jadi kalau kita merasa Tuhan itu ada di dalam hati kita pasti tidak akan mencuekkan Dia ya Bu ya. Betul. Kita mengumpamakan begini, Betul. Ibu saya undang Ibu Yulita datang ke rumah saya.
Lalu ibu duduk di ruang tamu. Saya sebagai tuan rumah, saya duduk makan sendirian, makan pagi sendiri, makan siang sendiri, makan malam. Ibu sebagai tamu duduk di situ, dicuekin. Kira-kira ibu betah nggak ya? Enggak lah, pulang. Pasti pergi, pasti pulang. Saya rasa Roh Kudus juga sama kayak gitu loh. Yes, betul. Karena nggak pernah dipanggil-panggil sejak terima Yesus. Ya nggak betah lah. Aku nggak pernah dipanggil ya. Aku keberadaanku nggak pernah benar-benar dirasakan ya. Yes. Jadi permisilah aku pergi dulu. Makanya banyak orang Kristen merasa sendirian, merasa Tuhannya jauh, merasa dia kok nggak jawaban doanya tuh nggak pernah didengar ya Bu ya. Iya, betul. Cuma sampai ke plafon tuh turun lagi gitu ya. Jadi ini adalah tipe orang Kristen dan saya merasa bahwa kita harus menjadi seperti anak pertama. Betul. Karena hanya dengan menjadi anak pertama kita mengerti pekerjaan-pekerjaan bapaknya. Yes. Dan pada betul. suatu hari kalau bapaknya ingin mewariskan semua kekayaannya, diberikan ke anak pertama apa anak yang kedua? Pertama. Ya. Tetapi anak kedua tidak dicoret dari daftar keluarga. Iya. Karena dia adalah tetap anak. Tapi kepercayaan diberikan kepada yang pertama. Nah itulah kita. Supaya kita itu menjadi punya sifat seperti anak yang Amin, pertama. betul. Karena kalau menjadi anak pertama nanti kita akan diangkat jadi imam-imam Yes. Tuhan. Dan turut memerintah di dalam kerajaannya. Kerajaan 1000 tahun kita turut Amin. memerintah. Yes, benar. Amin, amin. Luar biasa. Keren banget ya. Ini ibu yang luar biasa. Ibu yang sudah sukses aja masih mencari ya Bu pagi-pagi. Itulah yang Tuhan inginkan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita perlu memang komunitas. Kita perlu gereja untuk mendukung iman kita. Tapi yang pertama Tuhan inginkan adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Pagi-pagi ada di Alkitab dikatakan, carilah dahulu kerajaan. Jangan cari WhatsApp ya pagi-pagi. Jangan buka, aduh saya dapat undangan apa hari ini gitu ya. Ayo pagi-pagi sekarang cari Tuhan. Dia, kalau kita cari Tuhan pagi-pagi, pasti seharian kalian diberkati. Usaha Amin. kita lancar. Amin ya Bu. Amin. Luar biasa. Selanjutnya nih Bu. Ya. Ibu kan sudah sukses lah menurut kita. Nah kiat-kiat Ibu dengan kesuksesan ini sekarang ini apa yang ibu mau tambah lagi perusahaannya, apa melayani Tuhan, apa bagaimana Bu? Ya, kan kalau orang berkata kesuksesan itu selalu diukur oleh materi. Yes. Ya, rumahnya besar, banyak, mobilnya banyak, usahanya banyak, duitnya banyak, semuanya. Tetapi menurut saya ya, kesuksesan yang sebenarnya itu bukan materi, Yes. tetapi kesuksesan ada di hati kita. Amin. Kesuksesan dan kepuasan itu ada di hati kita. Karena banyak orang yang sukses nggak pernah puas. Ya betul. Banyak orang kaya nggak pernah puas dengan kekayaannya, tidak bisa menikmati kekayaannya. Jadi kesuksesan yang sebenarnya itu benar-benar dari kita. Di dalam hati kita ada rasa syukur, hal yang pertama. Kedua, selalu mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Apapun yang terjadi. Lalu Tuhan mengajarkan kepada saya. Karena saya itu selalu banyak dikasih mimpi-mimpi ya Bu ya. Yes. Saya punya hubungan yang indah sama Tuhan. Saya jadi kayak Daniel suka dikasih mimpi-mimpi. Sebelum itu sukses semuanya, Tuhan selalu berkata, pada saat engkau ditinggikan, matamu harusnya lihatnya ke bawah. Yes. Betul. Nah, oleh karena saya menangkap firman Tuhan ini, saya mulai melayani penjara. Oh. Jadi saya pelayanan penjara sudah 8 tahun Bu. Ya, 8 tahun, sebulan 2 kali. Luar Karena biasa. saya menangkap firman Tuhan ini, saya mulai melihat ke bawah. Amin. Saya membuka persekutuan doa untuk karyawan. Saya merekrut orang-orang napi yang keluar, lalu saya tampung menjadi pegawai saya. Wow, luar biasa. Dan ada satu pegawai dari Salemba itu bekas pegawai salon ya. Dia itu masuk penjara karena narkoba Bu. Yes. Jadi
gitu ya Pak Gembala. Iya. Dia itu kena narkoba. Saat itu saya melayanan penjara, dia mendengar khotbah saya dan akhirnya dia sudah keluar, dia cari saya, ikut persekutuan doa saya puji Pak. Tuhan. Wow, keren. Nah, kita bukan gereja, saya persekutuan doa. Dia datang, kemudian dia katakan dia nggak ada pekerjaan karena saya percaya anaknya masih muda, saya terima bekerja di tempat saya. Pada saat dia bekerja dia bagus, jujur dan baik. Keluarganya berantakan, istrinya sudah meninggalkan dia, anaknya sudah diambil, dia benar-benar sebatang kara, dia sangat susah. Yes. Lalu kemudian dia menjadi pegawai saya, pada saat dia sudah bekerja setahun 2 tahun dia mengajukan diri, Bu boleh nggak saya mau sekolah Alkitab, sekolah Wow, teologi. keren banget. Dan saya bilang boleh dan saya support. Bulan ini dia adalah skripsi terakhir dan dia akan ditahbiskan menjadi pendeta. Wow, luar biasa. Hebat. Itu malaikat di surga bersuka cita, Bu. Ya. Jadi itulah visi yang Tuhan berikan. Pada saat engkau sukses, apa yang engkau lakukan? Yes, betul. Saya membuka yayasan Yeremia Pemenang 2019. Tuhan berkenan, memang Tuhan suruh. Tetapi yayasan saya banyak menaungi sekolah misi, menaungi anak-anak asuh, menaungi gereja-gereja yang membutuhkan pertolongan untuk pembangunan. Amin. Kita menjadi mitra daripada gereja-gereja daerah. Disitulah saya melakukan tugas-tugas ini, mewakili keluarga saya. Pada saat kita diberkati, kita juga harus memberi Amin. kepada Betul. lingkungan kita. Apalagi buat Tuhan nomor 1. Amin. Itulah yang harus kita lakukan. Luar biasa. Betul sekali Bu. Tuhan ingin kita melakukan bagian kita. Dan dia pasti akan menambah-nambahkan. Pasti lebih memberkati. Karena saya juga ngelihat Bu, orang yang banyak memberi, memberkati. Berkatnya malah nambah ya Bu. Terutama untuk pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang membutuhkan. Karena Tuhan melihat apa yang kalian sudah berikan. Amin, luar biasa. Dan terakhir Bu pertanyaannya. Sekarang saya dengar Ibu banyak bergerak di UMKM ya. Banyak membantu para UMKM ya Bu. Ya, tahun terakhir ini 2023 memang saya tergerak untuk membawahi ibu-ibu yang melakukan usaha-usaha kecil. Yes. Ya. Dan kita kumpulkan komunitas ibu-ibu ini. Saya punya mitra yang membawahi dan mengurus menjadi komunitas ini, namanya Ibu Mega. Nah, dialah yang mengepalai karena saya sibuk di perusahaan, dialah yang mengetuai ibu-ibu UMKM ini. Jadi beberapa kali diadakan pertemuan di tempat saya yang biasanya saya ada bukit doa, ada persekutuan doa. Disitulah dikumpulkan para ibu-ibu ini sekitar 20 sampai 30 orang untuk presentasi produknya. Lalu kemudian waktu pada saat mereka presentasi produk, kita menjadi penilai dari produk mereka. oke. Kayaknya ini kurang, oh ini keasinan, oh bentuknya nggak bagus atau packagingnya kurang. Kita yang akan menilai dan diseleksi supaya yang bagus tetap ada. Lalu kita bikin lagi kedua kalinya, diadakan seleksi lagi. Kalau yang lulus seleksi, kita akan bawa ke pameran. Wow. Nah, disitulah mereka menjadi dikenal dan diberkati. Bukan hanya itu aja, Bu Yulita. Jadi, Ibu Mega ini adalah mitra bisnis saya juga. Dia adalah UMKM, pengusaha. Jadi, saya bermitra sama dia, produknya saya ambil. Oh, oke. Saya beli, saya labelin sendiri. Ya. Saya menjadi distributornya dia. Wow. Untuk menjualkan produknya. Jadi kita membuat satu link untuk saling tolong menolong. Jadi puji Tuhan produknya itu sudah disebarkan, dia masuk di salon. Kami kan punya salon beberapa, itu jadi cemilan yang buat di salon. Oh itu. Jadi akhirnya Saya pernah beli Bu. Enak ya, Pak? Iya enak. Nastar ya Bu ya. Ya ada aja, bukan itu nasar produk sendiri Pak. Oh, Berbentuk fiskin ya, waktu itu cemilan yang asin savory. Tapi menurut saya ini adalah satu langkah di mana kita itu bisa menolong orang lain. Orang, betul banget. Kalau kita punya jalur, kita bisa bermitra dengan mereka seperti itu. Jadi saat ini kegiatannya
mereka tetap punya komunitas sendiri yang terus bergerak sampai pinjaman dan lain-lain itu dibawahi oleh Ibu Mega yang mengaturnya, kebutuhan mereka untuk pinjaman dan lain-lain. Saya rasa ini satu bagian di mana kita sebagai pengusaha yang memberikan hidup kita sebagian, pengetahuan kita sebagian. Karena pada saat berkumpul itu bukan hanya mempresentasikan produk, tapi mereka dibekali dengan tips, Bu. Oh, wow. Tips untuk sukses. Orang luar biasa, keren banget. Nah, itu yang membuat mereka tuh datang sangat happy untuk Iya. menjadi bagian dalam komunitas UMKM ini, Bu. Itulah salah satu, berarti kita juga bisa menjadi salah satu tangan kanannya Tuhan untuk membantu orang-orang ya. Iya. Dengan kemampuan kita, dengan Yes. keberadaan kita, apapun yang kalian miliki, kita menjadi saluran berkat. Saluran membantu mereka, orang-orang yang membutuhkan. Dan saya percaya dengan seperti itu pasti kita akan lebih diberkati. Amin ya Bu. Betul. Luar biasa. Karena mengingat tadi kan Pak Joni cuma modal ember sama gayung, sama gunting. Jadi saya rasa setiap orang Tuhan kasih kesempatan Amin, betul. untuk maju. Kadang-kadang mereka tuh nggak percaya diri. Yes. Itu aja. Padahal produknya sangat bagus, tapi tidak pernah dikasih lihat orang kan? Ya, Nah, ya. biarlah melalui wadah ini itu mereka mulai tergerak untuk mulai lagi. Karena diperkenalkan dalam pameran, akhirnya mereka tuh terima orderannya cukup banyak, Iya. Pak. Wow, luar biasa, Lumayan. keren Jadi banget. ada link bisnisnya. Iya, betul. Jadi Terutama linknya langganan. ya Bu, kan kita Iya. kan kadang-kadang bingung mau jual Jadi, kemana gitu ya udah Bu. diulang, order lagi, ibu ini seneng, ibu ini seneng, sambelnya seneng, yang bikin sambel, yang bikin bakpao, Wow, keren. yang bikin serabi. Saya dipesenin terus loh Bu, katanya saya dipesenin terus loh Bu. Hebat. Jadi kita membuka peluang, Amin, betul. koneksi untuk mereka bisa lebih lagi memberkati banyak orang dengan produk-produk mereka. Luar biasa. Inilah benar yang kita sekali. harus lakukan. Betul Bu. Ibu Yulita bisnis apa Bu? Ada ya produknya katanya. Aku Nanti. kasih goodie bag ke Ibu. Aku cobain ya. Goodie bag aku. Berarti jadi member ya Bu. Mau, Bu. Member Biar komunitas linkku tambah banyak. UMKM Tina Andrian Ministry Bu. Aku sebetulnya juga UMKM Bu dari Nah. tapi di Jakarta Utara. Iya, iya. Jadi banyak channel-channel. Jadi saya seperti Ibu itu jadi dikenalin ada link-linknya. Tapi benar-benar itu sangat membantu loh. Apalagi kita pengusaha kecil ya bingung kadang-kadang mau jual kemana ini kue. Iya. Menurut kita sih enak tapi kan pasti ada hal-hal yang perlu diperbaiki yang seperti Ibu bilang. Sedangkan seperti Ibu kan sudah punya pengalaman yang lebih dulu dari kita yang bisa memberitakan. Jadi ayo semangat wanita-wanita dan bapak-bapak, kita pasti bisa karena ada orang yang membimbing kita dan pastinya ada Tuhan bersama kita. Amin. Saya mau satu tanya dulu ke Pak Gembala nih. Iya. Nanti setelah itu saya minta Ibu Tina untuk merangkum yang tadi kita bicarakan mungkin closing statement. Tapi sebelumnya Pak Gembala, Iya. menurut Pak Gembala apa kesuksesan bagi sebuah gereja? Ayo. Oh. Jadi kita ngacu aja kepada Alkitab. Alkitab memerintahkan kita amanat agung. Ya, kalau kita melakukan amanat agung, ya itu menjadi nilai kesuksesan kita. Kita sudah melakukan nggak amanat agung. Yang kedua adalah kita memenangkan banyak jiwa. Kita beritakan keselamatan. Karena satu orang bertobat, seisi surga bersukacita. Amin, benar. Jadi bukan jumlah jemaatnya, tapi satu orang yang kita menangkan, kita bawa kepada Yesus, itu menjadi ukuran kita bisa menyenangkan Amin, surga. luar biasa. Karena itulah bagi saya sebagai gembala, ukuran kesuksesan di gereja adalah satu, kita sudah melakukan amanat agung atau tidak. Yang kedua, kita sudah menangkan banyak jiwa tidak. Ketika kita melakukan itu, Tuhan akan senang kepada kita. Amin, luar Iya. biasa. Dan terima kasih Pak Gembala yang luar biasa. Dan terakhir kita akan mendengarkan closing statement dari Ibu Tina yang pasti sangat memberkati kita semua. Ya baik, saya ingin memberikan tips kehidupan, kesuksesan kita. Jadi kalau saya sudah menganalisa semua kehidupan saya, nomor satu, andalkan Tuhan. Amin. Itu nomor satu. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan.
Dan setelah itu mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Ini adalah sebuah dasar. Tetapi yang ketiga adalah kita selalu belajar. Belajar melalui Alkitab seperti kita sekolah di dalam sekolah kita. Menjadi universitas, menjadi profesor. Berarti perlu waktu dan bertahun-tahun dan setiap hari. Dan dilakukan dengan setia. Amin. Karena secara perlahan-lahan dari engkau tidak mengerti tentang bahasa surga, lama-lama engkau bisa mengerti bahasanya Tuhan lagi ngomong sama kita. Tanpa engkau baca Alkitab, engkau tidak bisa tahu Tuhan lagi bicara sama kita seperti apa. Benar. Nah, ini yang paling penting karena banyak orang menyepelekan pembacaan Alkitab. Padahal pembacaan Alkitab adalah sekolahnya kita. Yang harus kita lakukan dengan setia. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Sampai Uni 4 tahun, perlu 16 tahun. Ditambah dengan kalau mau jadi profesor, 2 tahun lagi berarti 18 tahun. Yes. Paling sedikit untuk mengenal dan bisa berbahasa surga. Bisa berkomunikasi dengan bahasanya Tuhan. Baru kita bisa. Tanpa itu kita tidak bisa. Betul. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa berarti 100%. Kalau kita mengasihi 50%, 50%-nya lagi adalah celah kegagalan kita. Amin. Karena mencintai diri sendiri. Yes. Inilah yang membuat orang gagal. Kalau dia mencintai dirinya 70%, Tuhan cuma 30%, lebih parah lagi. Orang ini pasti gagal total. Ya. Dalam hidup rumah tangganya, dalam bisnisnya, dalam segala hal pasti gagal. Tetapi kalau orang yang mengasihi 100%, dia menutup diri dari celah-celah serangan iblis. Sehingga dia tidak gampang dijatuhkan. Untuk membangun diri kita menjadi 100% hanya dengan modal kesetiaan. Konsistensi Yes. dan kesetiaan. Serta kita minta bimbingan Roh Kudus, Amin, Roh kebenaran. Hanya kita minta tiap hari kepada Roh kebenaran. Pikiran kita benar, mata kita benar, mulut kita benar, hati kita benar, tangan kita Amin. benar, kaki kita benar. Yes. Kita menjadi orang-orang benar. Amin. Luar Ini biasa. rahasianya. Luar biasa. Tepuk tangan Bu Tina, rahasianya. Pokoknya kita mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Bu, ada 3 pertanyaannya dari jemaat. Boleh. Ya. Saya persilakan yang pertama Ibu Nita. Mungkin mau bertanya sesuatu dengan di dalam hubungannya ya sesuai dengan topik, tidak di luar topik pertanyaannya. Saya persilakan Ibu Nita untuk mau menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan topik talk show kita hari ini. Ya. Terima kasih, salam Ibu. Shalom. Shalom Bapak Gembala, juga Shalom. salam Ibu Lita. Terima kasih Ibu hadir di gereja kami, Mount Hermon. Luar biasa untuk kami semua, Bu, bukan untuk saya pribadi tapi untuk semua. Tadi Ibu sudah bercerita dari awal saya mengikuti yang betul-betul luar biasa. Kesibukan Ibu yang saya yang punya kegiatan belum apa-apanya dari Ibu. Jadi saya heran Ibu sampai luar biasa bisa membagi-bagi waktu kesibukannya itu Ibu. Jadi mungkin Ibu bisa membagikan ke kita dengan kesibukan Ibu bisa membagi-bagikan waktu sampai melayani Tuhan bisa, memikirkan karyawan bisa, cucu bisa, suami bisa, sampai ke sini pun Ibu punya waktu gitu. Iya. Itu luar biasa sekali. Mungkin Ibu bisa bercerita Ya, sedikit baik. untuk kami semua. Bagaimana ya Terima cara? kasih Bu. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ini sering ditanyakan sama orang. Karena bagaimana ya Bu Tina ya udah sibuk ya. Terus bukan ibu pengangguran pula ya. Karena saya masih incas 100% di perusahaan. Saya membawahi R&D, finance dan semua markom. Jadi saya bisa membagi waktu bukan karena kekuatan saya. Karena apa? Kesibukan kantor saya full. Meeting. Tetapi karena ada roh kebenaran. Itu yang memampukan kita untuk bagi waktu dengan baik.
Tadi saya bilang kita harus menyapa Tuhan pagi, siang, dan malam. Itu harusnya menjadi gaya hidup kita. Jadi saya selalu punya waktu buat Tuhan. Lebih banyak daripada buat orang lain. Karena saya masih membagi waktu saya 100 menit per hari untuk pujian dan penyembahan. Wow. Dan untuk berdoa. Luar biasa. Berdoa buat bangsa-bangsa. Itu adalah daily life saya. Pembacaan Alkitab adalah di luar daripada itu waktu saya. Jadi kekuatan kita bukan dari kesibukan kita hari-hari. Tapi kekuatan kita yang sebenarnya didasari dengan apa yang engkau mulai hari itu. Betul. Amin. Kalau kita memulai hari itu bersama dengan Tuhan, itu engkau akan menjalani hidupmu bukan dengan kekuatanmu, tetapi dengan kekuatan Tuhan yang ada di dalammu. Yes. Karena hidup yang kita hidupi saat ini bukan hidup kita lagi, Amin. tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Amin. Amin. Kita suka salah karena kita selalu bilang ini hidupku sendiri. Padahal hidup kita sudah mati. Yang kita hidupi adalah Kristus yang hidup di dalam kita. Amin, luar biasa. Itu jawabannya. Wow, keren. Jadi semuanya mengarah tetap ke Tuhan. Tuhan akan mengatur walaupun sesibuk apapun seperti Ibu Tina. Pasti ada waktu yang Tuhan berikan pada kita untuk kita membagi sehingga semuanya terasa nyaman ya Bu dilakukan dan penuh sukacita karena kita mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Yang berikutnya pertanyaan kedua dari Pak Yunan. Pak Yunan, silakan Pak. Ada 3 pertanyaan hari ini. Terima kasih Bu Lita, moderator, Bapak Gembala, dan juga shalom buat Ibu Tina. Yes. Senang bisa hadir bersama-sama kami. Puji Tuhan. Ya, memang saya sangat takjub dan memang sangat bahagia bisa melihat kehadiran Ibu. Artinya mengingatkan pada orang tua kami. Dan memang seorang ibu, artinya doa seorang ibu merupakan kunci keberhasilan ya Bu ya. Betul. Itu ya yang ingin saya tanyakan kepada Ibu hanya satu Ibu. Apakah Ibu mempunyai jadwal khusus tertentu untuk beribadah mengucapkan syukur pada Tuhan? Hanya itu Ibu. Terima kasih Bu moderator dan Bapak Gembala. Terima kasih Bu Nita. Ya. Jadwal khusus ya Pak? Tiap hari ya Pak? Pasti. Iya. Jadi tadi saya katakan setiap hari saya akan membagi waktu saya 100 menit. Tidak di dalam negeri, di luar negeri pun saya akan lakukan. Sama. Saya akan jalan keliling, doa keliling di rumah saya, doa keliling di rumah saya. Saya lakukan bukan duduk, saya lakukan jalan. Sambil memuji Tuhan, sambil berdoa buat bangsa-bangsa. Dan saya lakukan itu. Ini adalah tahun keempat saya secara konsisten. Karena tadi seperti sekolah. Kan ada SD, SMP, SMA. Ada uni. Engkau mau sampai level mana? Pada saat engkau mau level yang tertinggi, engkau harus kasih yang lebih baik. Dengan segenap hati, segenap jiwa, Yes, dengan seluruh benar. kekuatan, akal budi dan semua. Karena level itu tergantung daripada kita. Kita mau capai yang mana Yes. dan lulus di mana. Benar. Banyak orang Kristen masih di SD saja. Karena nggak pernah lulus-lulus. Karena dia itu nggak pernah konsisten. Dia nggak ngerti bahasanya Tuhan. Sehingga dia selalu kalah dalam setiap pencobaan. Yes. Dalam masalah selalu down. Selalu kalah. Tapi orang yang terus belajar. Melewati percobaan bisa dilewati walaupun susah. Mengucap syukur. Amin. Naik ke level SMP. Naik ke level SMA. SMP ada ujian, SMA ada ujian, Amin. universitas ada ujian. Lebih berat lagi tetapi kita sudah lewati. Tadi saya Amin. katakan saya melewati masa-masa sulit saya 7 tahun di Amerika tanpa suami. Dengan 4 orang anak saya. Dan anak saya 12 tahun, 10 tahun, 8 tahun, 2 tahun kurang.
bisakah saya lewati itu bersama dengan Tuhan tanpa berkeluh kesah, tanpa bersungut-sungut, tanpa komplain. Yes. Dan saya mau jalanin itu dengan sukacita. Amin. Setelah itu kita lulus, pulang, saya akan belajar lagi untuk naik level lebih Amin. tinggi lagi. Saya rasa itu jawaban doa. Luar biasa. Terima kasih. Luar biasa. Doa adalah segala sesuatunya dan hidup itu adalah perjalanan. Apabila kita sudah mencapai sesuatu, Tuhan akan beri lagi yang lebih, tapi dengan doa. Satu lagi pertanyaan terakhir dari Pak Joni. Saya persilakan Pak Joni untuk bertanya. Pak Joni juga, Bu. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Bu, nama saya Joni tapi nggak trendy suami ibu Joni, Iya. Pak Joni Andrian. yang satu Joni Andrian, Pak. Ini Joni Onggo. Gondrong. Ya, terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Shalom Ibu Tina, terima kasih atas kesempatan Ibu untuk hadir di gereja kami ini. Terima kasih Pak Gembala dan Ibu Lita, Iya. moderator. Begini Bu, Ibu sebagai seorang Kristen, devoted Christian ya, from your testimony tadi itu luar biasa. Nah, di lain pihak Ibu juga mempunyai bisnis, banyak bisnisnya di dunia. Nah, bagaimana cara Ibu untuk menghadapi challenges? Because your business is in this world, Iya. right? Yang di dunia ini banyak macam-macamnya, Bu. Iya. Ya. As a Christian, bagaimana Ibu menghadapi challenges do business in this world? Apa ada, how do you manage, because biasanya kan kita di sini banyak sekali hal-hal yang tidak seperti apa yang kita harus lakukan Iya, as a iya. Christian. Iya. How do you manage that? Iya, begini. Terima kasih Pak Joni untuk pertanyaannya. Bagaimana kita memanage perusahaan kita? Tadi saya katakan, hubungan anak pertama dengan ayahnya sangat erat. Dia tahu pekerjaan bapaknya. Kalau anaknya punya masalah, bapaknya tolongin nggak? Tolong. Perlu diminta atau otomatis turun sendiri? Otomatis. Saya rasa itu Pak. Kalau kita dekat dengan bapak kita dan dia mengakui kita sebagai anak kesayangannya, engkau melakukan apa saja, Bapak di surga turut campur tangan loh. Semua. Dalam segala masalah-masalah Tuhan turut campur tangan. Yes. Karena apa? Kita adalah kesayangannya. Kita biji matanya. Amin. Kalau kita punya masalah, kesulitan, Tuhan yang turun tangan. Amin. Kita dikasih wisdom untuk menyelesaikannya. Bahkan hal-hal yang ajaib pun terjadi. Bagaimana mungkin bisa mengawasi toko yang begitu banyak? Bagaimana mungkin mata kita cuma dua? Yes. Tangan kita cuma dua. Yes. Bisnisnya ada di mana-mana seluruh Indonesia dan luar negeri. Bagaimana bisa lihat? Tetapi kalau itu menjadi urusannya Tuhan yang berperkara buat kita, masakan yang di atas gak ikut campur tangan, dia yang bantu liatin. Lebih untung mana Pak? Lebih untung kita yang liatin atau kita minta Tuhan yang liatin? Mata Tuhan ada di mana-mana. Dialah CCTV-nya Pak. Oh, luar biasa. Ya, berarti ada apa itu akan nyampe. Amin. Karena CCTV-nya ada di mana-mana. Masalah itu akan ketahuan. Sebaik-baiknya mereka ngumpetin akan ketahuan. Karena Tuhan yang akan memberitahukan Amin. kepada kita. Luar biasa. Kita punya jalan keluar. Gak usah pusing. Gak usah pusingin bisnis. Gak usah pusingin pegawai. Gak usah pusingin berapa duit engkau dapat. Pusinginnya bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Wow. Itu aja. Keren. Engkau pusing bagaimana caranya menyenangkan Tuhan. Kalau kita sudah pusing bagaimana menyenangkan Tuhan, Tuhan juga turun tangan. Amin, luar biasa. Karena dia bilang engkau begitu peduli kepadaku, aku pun akan peduli kepadamu. Amin, luar biasa. Bukankah Tuhan bilang, barang siapa yang mencari aku, dia akan mendapatkan aku. Amin. Barang siapa yang mengetuk, pintu dibukakan. Yes. Barang siapa yang minta tolong,
dia pasti akan ditolong. Kalau kita selalu mengandalkan Tuhan dan punya hubungan yang manis seperti anak pertama, Pak, gak usah susah-susah. Semua Tuhan akan sediakan buat Amin, kita. luar biasa. Luar biasa, terima kasih Bu Tina dengan apa yang sudah diberikan, nasihat dan pengertian-pengertian kepada kita. Saya percaya apa yang sudah disampaikan Bu Tina akan berkenan bagi kita semua hari ini dan berguna dan pembelajaran. Kita dapat melihat seorang ibu yang luar biasa yang memanage begitu banyak perusahaan, tapi dia masih bisa menjaga cucu, mengurus anak, dan terutama mencari Tuhan di dalam setiap langkah hidupnya, setiap apapun yang dia kerjakan. Saya juga minta closing statement dari Pak Gembala untuk mengakhiri acara talk show pada siang hari ini. Ibu Tina ini luar biasa. Ini pembisnis yang benar-benar punya jiwa pendeta. Sampai saya juga jadi minder juga. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Iya, bisa mengatur waktunya luar biasa. Ya bagi kita mungkin juga kita kadang-kadang nggak ada waktu untuk Tuhan gitu ya. Tapi Ibu ini spesial udah menetapkan 100 menit untuk Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Itu kan luar biasa ya. Iya, sedangkan saya pendeta aja nggak gitu-gitu amat. Luar biasa. Iya ya. Jadi kayaknya kita kurang ya kalau sama sekali ya kalau ketemu Ibu Tina ya. Jadi mungkin next time Bu bisa ada waktu lagi Bu untuk sharing-sharing ke kita. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih untuk semua yang hadir pada siang hari ini. Saya percaya apa yang Ibu Tina bagikan, saya mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk Mount Hermon, untuk Ibu berbagi kepada kami semua di sini. Biar apa yang disampaikan untuk hanya kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada MC. Kalau fokus kita pada Tuhan ya Ibu Tina ya, maka Tuhan bereskan semua. Alkitabnya berkata carilah dulu kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Ditambahkan bukan diberikan ya Bu ya. Berarti sudah Tuhan berikan limpah-limpah. Amin. Ya, kita akan bagi kita yang sudah merasa terberkati dengan acara kita hari ini, kita akan kembali memberikan sedikit apa yang kita miliki karena nggak mungkin beri semua ya. Tapi ada loh orang yang memberikan semua untuk Tuhan ya. Dan kita akan memberikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Silakan disiapkan di tangan kanan. Nanti petugas akan berkeliling. Kita berdoa dulu ya. Tangan di tangan kanan dulu. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih untuk talk show yang luar biasa. Terima kasih untuk ternyata cara kami bisa sukses bukan bekerja 35 jam dalam sehari. Ternyata cara kami bisa sukses adalah benar-benar mengandalkan Engkau saja. Benar-benar mencari Engkau saja dan benar-benar menyibukkan diri untuk menyenangkan Engkau saja. Bapa, teruslah bersama kami, bimbing kami agar kami dapat menyenangkan hati-Mu, agar kami dapat terus membuat Engkau bahagia Bapa, karena segala kebaikan-Mu nyata di dalam hidup kami. Bapa, siang ini kami ingin memberikan sedikit apa yang kami miliki Bapa untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami berdoa agar mereka para pekerja di tempat ini Bapak Engkau berikan hikmat, makrifat dan kebijaksanaan agar segala apa yang mereka kerjakan sebesar-besarnya, seluas-luasnya hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Kami berdoa untuk orang-orang yang sudah memberi Bapak, Kau berlimpah-limpah berkat atas permasalahan ekonomi mereka Bapak, Engkau selesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Atas masalah kesehatan mereka Bapak, Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Atas masalah hubungan keluarga mereka, persahabatan mereka, pekerjaan mereka Bapak, Engkau yang pulihkan. Engkau yang berkata Engkau akan mendamaikan kami dengan musuh-musuh kami. Kami klaim janji-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nanti kalau sudah memberi, berdiri kita menari buat Tuhan ya. Kan memberi dengan sukacita katanya. Baurapan di kepala Harun yang kejanggu dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon.
karena telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Bergoyang, ha? Come on. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya saudara seiman hidup dalam persatuan. Come on. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya saudara seiman hidup dalam persatuan. Come on. Ya, silakan duduk. Kayaknya ini waktu yang paling ditunggu-tunggu ya. Adalah waktu pemberian giveaway. Tepuk tangan dulu buat giveaway. Oh, ternyata yang tepuk tangan cuma dikit. Berarti yang dapat giveaway cuma yang tepuk tangan ya. Tepuk tangan untuk giveaway-nya. Ya, kita akan punya 3 giveaway ya, benar ya Bu ya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, tadi mau ngecek tidur enggak? Soalnya saya di sebelahnya sudah ngantuk-ngantuk begini kan. Jangan-jangan di sana bukan cuma ngantuk-ngantuk begini, udah hilang deh. Ya, saya akan mengajukan ada 3, bukan saya mengajukan, 1 pertanyaan akan diberikan oleh Pak Gembala. Ya, secara ya rumah beliau ya. Beliau akan mengajukan pertanyaan. Kenapa? Nanti kemudian saya akan mengajukan 2 pertanyaan berasal dari diskusi tadi yang disampaikan secara luar biasa oleh Ibu Tina. Jadi nanti juri yang 2 Ibu ya Bu ya, jawabannya benar atau tidak gitu ya. Iya, Ibu Tina ini lembut banget ya, beda banget sama saya. Kok jadi kayak langitan Bu gitu ya Bu ya. Agak gak enak ngomongnya, jadi agak belajar. Begitu ya Bu ya. Iya. Ya, pertanyaan pertama Ibu boleh disampaikan, diberikan mic ke Pak Gembala. Karena saya yakin yang lainnya udah mau sit. Nanti jangan langsung jawab ya. Angkat tangan dulu. Kalau langsung jawab, nanti pas yang saya tunjuk orang lain rugi nanti ya. Giveaway-nya kasih orang nanti ya. Ya, jadi angkat tangan dulu ya. Coba dulu kan kalau di ini kan pakai cek bel kan, tet gitu kan. Coba ya, angkat tangan tuh jawab. Oh ngerti bisa. Oh nggak ngerti. Angkat tangan. Kalau nggak angkat tangan nggak boleh jawab loh ya. Silakan Pak Gembala. Ya, tadi ada bisnisnya Ibu Tina itu donat. Ada yang tahu nama tokonya? Wah, yang nomor 1 ternyata yang di belakang itu ya, suaminya Bu Lolo. Kalau donat cepet ya, silakan Pak Thomas. Ya. Kalau donat cepet banget ya. Apa namanya? Silakan Pak, 1 lagi pertanyaan ya. Satu lagi. Ya.
Iya. Jangan khawatir Pak, nanti donatnya dapat. Itu jangan salah, Bu Tina tuh bawa 1 truk itu di belakang. Tapi kirim ke tokonya bukan ke kita. Jangan GR dulu. Iya kan, Ya, silakan pendeta. Pertanyaan kedua berkaitan dengan gereja Mount Hermon, kapan berdirinya? Nggak boleh katanya. Nggak boleh Bu Nita. Mohon maaf ya. Bos saya di sini banyak Bu Nita. Ya, bos saya banyak. Tadi ada. Oh Ibu silakan Ibu. Ibu silakan. Wah, sambil berdiri Ibu. Sambil berdiri Ibu. Ibu Lena. 1 Oktober 2023. Iya. Wah, berarti giveaway pertama Iya. dengan Ibu siapa? Diberikan kepada Ibu Lena. Tepuk Santosa. tangan. Itu adalah hari besar Indonesia. Itu adalah hari kesaktian Pancasila. Oh puji. Dan itu kita akan ubah menjadi hari kesaktian Tuhan Yesus. Pak Joni kode kerasnya udah tahu. Pak Joni di kode kerasin terus belum keluar ini gagal. Marketing yang gagal saya ini ya. Iya. Pertanyaan kedua. Berarti tadi Bu Lena ya. Nanti jangan lagi ke Pak Gembala ya. Ke yang sini. Iya. Iya. Ya pertanyaan yang kedua. Saya jadi deg-degan mau ngasih pertanyaan ya. Kita itu datang ke sini mau tahu arti kesuksesan ya kan. Di balik kesuksesan katanya. Kalau kesuksesan dibalik jadi apa? Tumpah kan namanya juga dibalik kan. Tumplek namanya ya. Nah tadi dari diskusi yang panjang tadi Ibu Tina bercerita panjang lebar. Saya ingin tahu persepsinya sama gak ya Bu Tina ya. Jadi rahasia di balik kesuksesan Bu Tina itu apa? Oh, silakan. Dengan kakak siapa? Evelyn. Kak Evelyn kayaknya baru pertama kali datang ya? Enggak, udah beberapa kali. Oh, berarti saya nggak pernah lihat. Bilang, berarti Anda nggak pernah ke gereja Bu? Gitu ya, jangan salah. Silakan Kak Evelyn. Kalau dari tadi sih omongannya selalu ngandelin Tuhan sih dalam segala hal. Tunggu dulu, jangan puji Tuhan. Bagaimana Ibu, benar? Kalau ngomong sama Bu Tina harus gitu. Benar ya Ibu ya? Tepuk tangan, Kak Evelyn dapat 1 lagi. Hah? Oh, dibilangin bos saya banyak Bu di sini, sono sini nih begini, ya kan? Ini belum Bu Gembala nanti ini kan, aduh. Nanti kalau Bu Gembala sudah di belakang, itu berarti bahaya, gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya, mengandalkan Tuhan, yes, ya kan? Nah, tadi yang bikin Pak Gembala aja sampai gemeter gitu kan? Berapa waktu yang beliau habiskan dalam sehari? Belum selesai saya ngajukan pertanyaan. Semangat amat. Tahu banget sih kalau Jeko nunggu di luar. Enggak, kalau yang ini bukan Jeko, salonnya. Kan banyak tadi. Berapa waktu yang dihabiskan Ibu Tina sehari dengan Tuhan? Mohon maaf Pak, saya mau ibu ini aja. Namanya juga perempuan. Jadi radarnya lebih banyak ke perempuan ya Bu ya. Ya nanti kita berdua aja selesaikan secara budaya ya. Silakan. 100 menit. Benar Ibu? Wah, Ibu siapa namanya? Ibu Gustiaji juga sering ke sini? Baru kali ini. Wah, tambah lagi dong. Ibu, bagaimana rasanya datang ke gereja kami? Luar biasa sukacita. Berarti datang lagi Bu ya? Besok ya, kami punya ibadahnya banyak Bu Tina. Puji Tuhan ya. Hari Minggu ada 3 ibadah, 10.30, 13.30, 15.30. Jadi Ibu mau kepleset yang mana aja ada Bu. Ya kan? Oh nggak bisa, saya mau ke Kundangan dulu. Ada gitu kan. Tapi kalau makan siang suka sakit perut sore Bu. Ya, dan besok sore ada siapa nama Mongol. Ada Kak Mongol yang akan hadir di sini. Ya jam 3:30 ya Bu ya. Iya, kalau Kak Lovely pagi Bu, oh nggak penting ya. Habis Kak Mongol, Kak Lovely jeblak banget ya Bu ya. Hari Kamis kami punya ibadah jam 12 siang di sini. Jadi Ibu kalau nyempil makan siang, jangan khawatir Bu, tidak cuma dikasih makan siang yang rohani ya, perutnya juga disediakan Bu. Ya, jadi sambil makan siang jam 12 siang. Lalu hari Jumat aja ada praise and worship night. Penting ini, praise and worship night jam 6 sore sampai jam 7:30 ya. Datang Bu, kita banyak ibadah di sini. Ya, luar biasa di sini. Kan tengah kota ya. Ya kan, ada Pak Joni yang selalu memastikan pintunya terbuka ya Pak ya. Iya, tidak akan terkunci. Jadi sudah 3, Kak Evelyn, Ibu Lena, dan Ibu Kus.
Kusiati. Iya, dicatat ya Pak ya. Iya, tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Sudah 3 yang dikeluarkan. Oh, disuruh maju ke depan. Silakan maju ke depan. Para penerima pendapat. Hari ini kok agak-agak gitu ya. Kalau siang tuh menuju lapar tuh jadi agak-agak. Iya, kalah sama moderator kita yang luar biasa ini kan. Iya, silakan Ibu Lena, Ibu Evelyn. Wah, memang sengaja pilihnya ibu-ibu semua. Bapak-bapak mohon maaf ya, Anda akan selalu menang terus ini, sekali ini perempuan-perempuan lah. Iya. Agak jarak. Nah. Oke, ya. 1, 2. Oke. Ya, next. Berikutnya Ibu Kus dulu lah ya. Kalau dipakai terakhir berarti paling muda. Begitu aja. Udah. Ya, lihat sini. Minta. Oke. Oke. Ya, next. Ya, alamat. Ya, lihat sini. Lihat sini 1, 2. Oke. Ya, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan juga untuk sponsornya. Ya iya dong, giveaway kan ada sponsornya ya. Ini tetap aja kode keras yang mau ngasih sponsor ya. Kita akan ada acara lagi 2 minggu lagi di sini ya. Bromo, obrolan di Mount Hermon ya, dan kami ingin mengucapkan terima kasih yang luar biasa pertama-tama untuk kita semua karena kita mau meluangkan waktu di hari Sabtu untuk datang mencari Tuhan ya Bu Tina ya. Walaupun ketemunya Bu Tina tapi kita datang ke sini mencari Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas nama gereja kami kepada Ibu Tina. Saya tahu Ibu pasti sibuk luar biasa. Tapi satu yang saya pegang Ibu tadi berkata kalau buat Tuhan tidak ada kata sibuk gitu Ibu ya. Puji Tuhan. Iya. Juga Ibu Pendeta. Nanti aku salah lagi Iya. Bu Julita ya, nanti aku salah lagi dicoret nanti. Ibu Pendeta Julita luar biasa, terima kasih tadi sudah memandu dengan luar biasa, bikin ikut semangat jadinya ya. Juga terima kasih yang luar biasa untuk gembala kami ya yang tidak henti-hentinya berinovasi mencari cara supaya kami bisa berkumpul di sini, supaya kami bisa belajar banyak tentang Alkitab dan juga kalau hari ini kan sebetulnya penerapan Alkitabnya ya Bu Tina ya. Bagaimana kita menerapkan Alkitab itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih yang luar biasa buat Tuhan Allah kita. Karena hanya Dia saja yang membuat kita ada di tempat ini. Amin. Ya, kita akan menyaksikan pengumuman. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Kami mengundang Anda kembali hadir pada ibadah minggu dengan jadwal sebagai berikut. Jadwal ibadah hari Minggu tanggal 5 Mei 2024. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Pendeta Tommy Sanger. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta John Chandra. Dan ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi dan akan hadir juga Bapak Roni Immanuel alias Mongol. Di setiap ibadah minggu disertai perjamuan kudus dan altar call. Mari ajak saudara, famili, teman, kolega Anda untuk menerima mujizat kesembuhan. Ibadah kenaikan Yesus Kristus akan diadakan pada tanggal 9 Mei 2024 hari Kamis jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah juga akan disertai dengan perjamuan kudus dan altar call. Mau kemana kita? Ayo ke Bromo, obrolan di Mount Hermon. Talkshow interaktif dari Mount Hermon Church. Tanggal 18 Mei 2024, Bromo edisi ketiga dengan narasumber Bapak Eki Soekarno. Topiknya adalah musik hadir sebagai bahasa universal. Sekarang Mount Hermon Church punya program baru namanya Kuis Berhadiah yang diadakan setiap minggunya. Ini dia caranya. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1.
Apakah nama kitab yang menjadi materi khotbah Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi pada ibadah Minggu 28 April 2024? Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan login ke akun YouTube kami, yaitu Gereja Spasi Hermon. Kedua, sebutkan judul khotbah pada ibadah Minggu 5 Mei 2024. Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan hadir secara onsite di salah satu sesi ibadah kami. Buruan ikutan karena kuota penerima hadiah terbatas untuk 10 orang. Segera kirim jawaban dan dapatkan hadiah spesial. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, acara kita sudah sampai di ujung. Kita akan menutup dengan doa dan juga doa berkat dari Bapak Gembala. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk acara talk show ini Tuhan, talk show kedua yang disampaikan oleh Ibu Evangelis Tina Andrian Tuhan. Secara luar biasa kami dapatkan banyak hal dalam sharing ini Tuhan. Berkati beliau, berkati suaminya, berkati usaha pekerjaan mereka Tuhan. Semakin heran dan dahsyat. Dan juga Tuhan, beliau juga Engkau pakai semakin heran dan dahsyat untuk menjangkau banyak jiwa yang terhilang Tuhan. Agar mereka bisa melihat Yesus sebagai keselamatan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan Ibu Tina bersama Pak Joni beserta keluarganya Tuhan, beserta juga dengan 3 anak dan 4 cucunya Tuhan, sehat semuanya Tuhan, agar mereka juga terus bisa beraktivitas, terus bisa melakukan banyak hal yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan, besok juga kami akan mengadakan ibadah dengan mengundang Tuhan Mongol Tuhan, agar juga semua berjalan dengan lancar dan juga bisa menjadi banyak kesaksian yang bisa semakin membekali kami Tuhan. Demikian juga setiap kami yang hadir Tuhan, berikan kesehatan yang sempurna sehingga kami semuanya sehat, tidak ada batuk, pilek, tidak ada kelemahan tubuh, tidak ada penyakit apapun Tuhan. Demikian juga kami diizinkan ada gereja di tempat ini Tuhan oleh Ratu Plaza Tuhan. Berkati Ratu Plaza Tuhan, dan gereja ini meninggikan Tuhan, dan firman-Mu yang berkata ketika Tuhan Yesus ditinggikan maka Tuhan akan menarik banyak orang untuk datang, menarik banyak jiwa untuk datang ke gereja ini, menarik banyak pengunjung datang ke Ratu Plaza ini Tuhan, dan menarik banyak tenan untuk menyewa di Ratu Plaza ini. Berkati Pak Joni beserta Ibu Lydia untuk mengelola Ratu Plaza ini Tuhan secara heran dan dahsyat Tuhan. Berkati keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami akan menutup ibadah ini Tuhan dengan menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Mari kita bangkit berdiri semua, kita angkat kedua tangan kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa.
berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas jarakku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Acara kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Oh betapa indahnya. Yeah.